pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Prabowo bikin asing merinding. Indonesia bukan lagi kuli di negeri sendiri. Sejarah baru. Bank emas dan deposito devisa wajib 100%. Kalau masih ada yang meremehkan Prabowo, mungkin mereka lupa bahwa lelaki ini tidak main-main dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia. Tanggal 17 Februari 2025, Presiden Prabowo menandatangani peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang akan membalikan arus uang yang selama ini bocor ke luar negeri. Intinya, setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam Indonesia harus parkir di dalam negeri selama 12 bulan. Artinya, Indonesia tidak lagi menjadi lumbung duit gratisan bagi bank-bank asing. Bayangkan, selama ini triliunan rupiah dari ekspor tambang, perkebunan, dan perikanan langsung nyelonong ke luar negeri. Indonesia cuma kebagian remah-remah. Tapi sekarang, 80 hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat akan tetap berputar di sistem keuangan nasional. Ini bukan angka main-main. Dan yang bikin asing makin panas dingin, Indonesia akan punya bank emas. Sebelumnya, emas dari bumi pertiwi kita lebih banyak mengalir keluar. Kita nambang, kita kerja keras, tapi emasnya masuk ke sistem keuangan negara lain. Sekarang, Prabowo bilang cukup. Bank emas akan diresmikan 26 Februari 2025 sebagai tonggak sejarah kedaulatan ekonomi Indonesia. Lama sekali kita dianggap sebagai penonton di negeri sendiri. Sumber daya ada, tapi kontrolnya di tangan asing. Uangnya lari keluar. Pemerintah sebelumnya terlalu santun dengan kepentingan global. Sekarang, Prabowo justru menantang. Asing pasti panik. Investor global pasti lagi bisik-bisik, Indonesia mulai liar. Tapi rakyat harusnya tepuk tangan. Kalau ada yang tanya kenapa baru sekarang? Jawabannya simple. Karena sekarang Indonesia punya nyali. Dulu kita mungkin tunduk pada tekanan global. Sekarang, Prabowo mengajarkan bahwa Indonesia harus berani menentukan nasibnya sendiri. Kalau asing marah, biar saja. Mereka sudah terlalu lama mengangkangi ekonomi kita. Prabowo bukan cuma bicara soal devisa dan emas. Dia langsung tancap gas dengan kebijakan konkret. Kenaikan UMP, buruh akhirnya menikmati kenaikan gaji yang layak. Pencairan THR lebih awal, ASN dan pekerja swasta bisa senyum lebar. Bansos digelontorkan, bukan sekadar janji tapi eksekusi nyata. Diskon tol, tiket pesawat dan belanja. Ramadan jadi lebih murah, mudik lebih ringan. Dana investasi nasional. Dan antara konsolidasi BUMN biar lebih kuat melawan dominasi asing. Penghapusan utang UKM, ekonomi rakyat kecil didorong, bukan dicekik. Pembangunan 3 juta rumah murah, rakyat bisa punya rumah tanpa mimpi buruk KPR mencekik. Dan masih ada sederet langkah lainnya. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi eksekusi strategi ekonomi yang tidak lagi tunduk pada kepentingan asing. Tentu saja, kebijakan seperti ini tidak akan disukai oleh mereka yang nyaman dengan status quo. Yang biasa dapat untung dari kebocoran devisa, pasti bakal cari celah untuk menggoyang. Jangan kaget kalau mulai bermunculan pakar ekonomi yang tiba-tiba heboh menyebut kebijakan ini berisiko tinggi. Atau politisi yang mulai memelintir bahwa ini akan membuat investor kabur. Sejak kapan kemandirian ekonomi dianggap sebagai ancaman? Bagi yang masih sibuk meremehkan, mungkin mereka belum sadar bahwa Indonesia sudah berubah. Era kuli di negeri sendiri sudah selesai. Dengan kebijakan ini, Prabowo tidak hanya bicara soal ekonomi, tapi soal kedaulatan. Bukan lagi sekadar stabilitas, tapi kontrol penuh. Bukan lagi mengikuti arus global, tapi menjadi arus baru. Dan sekarang kita tinggal melihat siapa yang mendukung Indonesia berdaulat dan siapa yang justru membela kepentingan asing. Pilihannya jelas. Indonesia bangkit atau terus jadi budak global. Indonesia sedang menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dalam negeri. Kebijakan yang membuat Indonesia lebih mandiri ternyata membuat banyak pihak ketar-ketir.
Mereka mulai memainkan propaganda, menekan ekonomi, dan menggiring opini publik agar rakyat takut. Tapi Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan seenaknya. Di video ini kita akan membahas bagaimana kekuatan asing berusaha menggagalkan kebijakan ini. Siapa saja elit dalam negeri yang mulai panik. Fakta versus propaganda yang sedang dimainkan di media. Kenapa Indonesia tidak akan mundur dari perjuangan ini? Tonton sampai habis dan bagikan pendapatmu. Apakah kita harus tetap maju atau tunduk pada tekanan? Mari kita bicara fakta. Indonesia bukan lagi anak bawang di Asia. Selama bertahun-tahun, kita dipaksa tunduk pada sistem yang membuat kita hanya jadi penyedia bahan mentah, sementara negara lain berpesta menikmati hasilnya. Tapi permainan itu selesai. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mengambil langkah revolusioner yang mengguncang Asia dan membuat Barat mulai berkeringat. Ada yang pura-pura tidak paham? Biar saya jelaskan dengan tajam, tanpa basa-basi. Selama ini, ekspor tambang kita menghasilkan miliaran dolar, tapi uangnya malah parkir di bank asing. Singapura, Hong Kong, Swiss, mereka berpesta dengan devisa kita, sementara rakyat kita cukup puas dengan janji manis pertumbuhan ekonomi yang katanya naik. Sekarang, peraturan berubah. 100% devisa hasil ekspor, DHE, wajib disimpan di Indonesia. Tidak ada lagi dalih modal kabur atau investor panik. Kalau kalian ekspor dari Indonesia, uangnya harus masuk ke sistem keuangan Indonesia, wajib disimpan selama 12 bulan. Hasilnya, rupiah makin kuat, ekonomi stabil, suku bunga terkendali. Bank-bank asing mulai kehilangan sumber duit gratis. Singapura dan sekutunya mulai panik. Coba pikir, selama ini siapa yang menikmati kekayaan kita? Mereka yang berteriak soal investasi, tapi sebenarnya cuma mau numpang makan di meja makan kita. Sekarang, kita sendiri yang jadi tuan rumah. Bayangkan ini, Indonesia punya tambang emas berlimpah. Tapi cadangan emas kita di dalam negeri hanya sekitar 80 ton. Sementara negara lain yang tidak punya tambang justru bisa menyimpan ribuan ton. Ironis? Tentu. Maka dari itu Indonesia kini punya bank emas. Semua produksi emas tidak bisa lagi seenaknya diekspor tanpa perhitungan nasional. Dampaknya, Indonesia tidak lagi jadi sapi perah emas bagi sistem keuangan barat. Asia mulai melihat Indonesia sebagai pusat baru perdagangan emas. Negara-negara ASEAN dan BRICS bisa ikut bergabung dalam sistem ekonomi berbasis emas. Kita sudah terlalu lama percaya pada mata uang kertas yang nilainya dikendalikan oleh mereka. Sekarang, saatnya kita punya pegangan nyata, emas. Norwegia, China, dan Arab Saudi punya dana abadi untuk mengelola kekayaan negaranya. Kita? Selama ini BUMN kita lebih sibuk menyelamatkan diri sendiri daripada membangun masa depan. Tapi dengan lahirnya Danantara, Daya Anagata Nusantara, Indonesia akhirnya punya dana investasi nasional yang bisa mengelola keuntungan BUMN secara profesional. Bukan lagi sapi perah elit, tapi mesin pertumbuhan nasional. Efeknya, uang negara tetap berputar di dalam negeri, tidak menguap keluar. Indonesia bisa mulai mengatur sendiri investasi globalnya. BUMN yang tadinya engios-ngosan kini bisa berkembang pesat. Bukan cuma soal uang, ini soal kemandirian ekonomi. Jangan kaget kalau dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bukan lagi pengekor, tapi pemimpin di Asia. Bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis yang meruntuhkan dominasi ekonomi barat di Indonesia. Selama ini, ekonomi kita digiring agar tergantung pada dolar Amerika Serikat, IMF, dan sistem perbankan barat. Sekarang, kita punya pilihan. Bergabung dengan blok ekonomi yang lebih mandiri, lebih adil, dan tidak dikendalikan Washington. Dampaknya, Indonesia tidak lagi didikte oleh negara-negara G7. BRICS membuka akses pasar baru bagi kita, tanpa tekanan ekonomi politik ala IMF. Mata uang BRICS mulai menjadi alternatif dolar dan kita bisa ikut mengendalikannya. Singkatnya, Indonesia bukan lagi pion dalam catur ekonomi dunia. Kita mulai mengatur langkah sendiri. Apa gunanya semua kebijakan ini kalau rakyat tetap susah? Prabowo mengerti itu dan dia langsung gaspol. Upah minimum naik, bansos dipercepat dan diperluas. THR cair lebih awal, ekonomi berputar lebih cepat. Diskon tarif listrik, tol, dan tiket pesawat. Program makan bergizi gratis, UMKM diberi kemudahan modal.
Akhirnya, uang negara tidak hanya diputar di segelintir orang, tapi benar-benar turun ke rakyat. Semua ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Ini adalah revolusi ekonomi. Selama bertahun-tahun, kita dipaksa percaya bahwa kita harus tunduk pada sistem global yang tidak pernah berpihak pada kita. Kita diajarkan untuk puas dengan pertumbuhan ekonomi 5% sambil melihat kekayaan kita dijarah ke luar negeri. Sekarang, Prabowo mengubah aturan main. Indonesia tidak lagi kuli ekonomi, tidak lagi pesuruh di meja makan orang lain. Kita yang sekarang mengundang tamu, kita yang menentukan aturan, kita yang menikmati hasilnya. Dan percayalah, banyak yang tidak suka dengan perubahan ini. Akan ada tekanan, akan ada propaganda, akan ada yang berusaha menggagalkan. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sedang bergerak ke depan, dan mereka yang menghalangi akan tergilas oleh sejarah. Pertanyaannya, apakah kita siap mendukung perubahan ini? Jangan kira kebijakan revolusioner ini berjalan mulus tanpa perlawanan. Banyak pihak yang gerah. Siapa saja mereka? Mari kita bedah satu persatu. Dulu, mereka bisa mengendalikan sumber daya kita dengan model ekonomi yang membuat kita tergantung. Mau ekspor, devisa lari ke luar negeri. Mau bangun industri, harus impor teknologi mereka. Mau stabilkan mata uang, harus tunduk pada aturan moneter mereka. Sekarang, Indonesia bilang tidak. Devisa harus parkir di dalam negeri. Emas dikuasai oleh negara, bukan pasar global. Dana investasi dikelola oleh Indonesia, bukan asing. Apa yang terjadi? Mereka panik. Lihat saja, tiba-tiba banyak media internasional mulai menggiring opini bahwa kebijakan ini berisiko tinggi, mengancam stabilitas atau bahkan anti pasar. Jangan tertipu. Yang mereka takutkan bukan ketidakstabilan Indonesia, tapi kehilangan kendali atas kita. Kita tidak bicara nama, tapi Anda pasti paham siapa yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama. Mereka yang bisa seenaknya menyimpan uang di luar negeri. Mereka yang bisa main proyek dengan asing tanpa transparansi. Mereka ini sekarang panik dan mulai berteriak. Mereka tidak ingin kehilangan akses istimewa ke sistem lama, yang membuat mereka bisa hidup mewah, sementara rakyat hanya mendapat remah-remahnya. Maka, jangan heran kalau tiba-tiba muncul pakar ekonomi yang mendadak cerewet di media, mengatakan kebijakan ini tidak masuk akal. Mereka bukan sedang membela rakyat, tapi membela kepentingan mereka sendiri. Begini pola permainannya. Begitu Indonesia mulai mandiri, media yang dikendalikan oleh kepentingan asing mulai melancarkan serangan. Narasi yang mereka bangun, Indonesia menuju krisis. Kebijakan ini akan membuat investor kabur. Ini langkah yang berbahaya dan tidak masuk akal. Padahal faktanya, rupiah menguat, pasar tetap stabil, dan Indonesia justru makin menarik bagi investor yang benar-benar serius membangun, bukan yang hanya ingin mengeruk untung. Jangan lupa, ini bukan pertama kalinya media global memainkan skenario ini. Dulu saat Indonesia menghentikan ekspor nikel, mereka juga menjerit-jerit. Tapi lihat hasilnya, ekonomi kita makin kuat, jangan naif. Ada kepentingan-kepentingan di dalam negeri yang bekerja untuk pihak luar. Mereka adalah orang-orang yang sudah nyaman menjadi perpanjangan tangan asing dan tidak ingin perubahan ini terjadi. Mereka akan berusaha keras, menggiring opini agar rakyat ragu, menciptakan instabilitas agar kebijakan ini digagalkan, memanipulasi isu agar seolah-olah rakyat dirugikan. Tapi ingat, mereka hanya bisa menang kalau kita lengah. Kita sudah melihat pola yang sama berulang kali. Setiap kali Indonesia ingin mandiri, akan ada kekuatan yang mencoba menjegal. Tapi satu hal yang harus kita pahami, negara ini tidak akan mundur lagi. Prabowo tidak sedang bermain-main. Indonesia tidak lagi tunduk pada permainan lama. Kebijakan ini bukan hanya tentang ekonomi. Ini tentang kedaulatan. Mereka akan mencoba menggoyang kita. Mereka akan mencoba menekan. Mereka akan mencoba memecah belah rakyat. Tapi kita harus sadar, Indonesia sedang menuju babak baru. Kita tidak lagi sekadar penonton, kita pemain utama. Dan dunia mulai menyadarinya. Pertanyaannya, Anda di pihak yang mendukung Indonesia bangkit, atau di pihak yang ingin kita tetap jadi budak ekonomi? Sekarang, kita sampai di fase yang paling menentukan. Kubu yang merasa kehilangan kuasa mulai bergerak lebih agresif. Mereka tahu, jika kebijakan ini sukses,
Tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali menekan Indonesia. Mari kita lihat bagaimana mereka bermain dan bagaimana kita harus merespons. Jangan kira negara-negara yang biasa mengendalikan Indonesia akan diam saja. Mereka mulai menggunakan berbagai taktik untuk membuat kebijakan ini gagal. Tekanan diplomatik. Mendadak muncul pejabat asing yang berkomentar negatif tentang kebijakan kita. Mereka menggambarkan seolah-olah Indonesia sedang menutup diri dan akan kehilangan mitra dagang. Padahal, yang mereka takutkan adalah kehilangan kendali atas sumber daya kita. Manipulasi pasar. Jangan heran kalau tiba-tiba harga komoditas strategis kita dimainkan di pasar global. Ini upaya agar ekonomi kita terlihat lemah. Ancaman investasi, ada perusahaan asing yang pura-pura mengancam hengkang dari Indonesia. Tujuannya, membuat rakyat panik agar kebijakan ini ditarik kembali. Tapi apakah kita harus takut? Tidak. Kita sudah buktikan saat ekspor nikel dihentikan, Indonesia malah untung besar. Rupiah sempat digempur, tapi tetap stabil. Investor yang benar-benar ingin membangun tetap datang. Yang panik hanya mereka yang selama ini hidup dari eksploitasi sumber daya kita tanpa memberi manfaat nyata bagi Indonesia. Siapa yang lebih berbahaya? Bukan hanya kekuatan asing, tapi orang-orang di dalam negeri yang rela menjual kepentingan nasional demi keuntungan pribadi. Mereka yang dulu nyaman menumpuk kekayaan di luar negeri kini ketakutan. Mereka yang biasa bermain proyek tanpa transparansi mulai resah. Mereka yang selama ini mengendalikan opini publik mulai panik. Lihat saja, tiba-tiba banyak tokoh yang dulu diam, sekarang mulai sibuk menyerang kebijakan ini. Mereka bilang kebijakan ini berisiko. Mereka bilang ekonomi bisa kolaps. Mereka bilang kita sedang bermain api. Padahal mereka hanya takut kehilangan akses istimewa. Sekarang, mereka mulai menggiring opini di media. Mereka menyebarkan ketakutan, mencari kelemahan, dan bahkan mencoba membenturkan rakyat dengan pemerintah. Tapi ingat, rakyat Indonesia sudah cerdas. Kita bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana serangan yang sebenarnya hanya kamuflase untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Coba perhatikan pola mereka. Setiap kali Indonesia maju, mereka mulai memainkan propaganda. Narasi yang mereka mainkan, investor kabur dari Indonesia, padahal justru makin banyak yang masuk. Ekonomi kita akan runtuh, padahal indikator makro tetap stabil. Kebijakan ini membahayakan rakyat, padahal ini justru menyelamatkan sumber daya kita. Mereka berharap rakyat Indonesia takut dan menolak kebijakan ini. Mereka ingin kita tetap tunduk. Tapi lihatlah realita di lapangan. Pembangunan industri berbasis sumber daya kita sendiri mulai menggeliat. Devisa tetap di dalam negeri, ekonomi makin mandiri. Dunia mulai mengakui Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan seenaknya. Itulah kenapa serangan mereka makin ganas. Mereka tahu jika kita berhasil melewati fase ini, tidak akan ada lagi jalan bagi mereka untuk menjajah ekonomi Indonesia. Kita tidak bisa lagi bermain setengah-setengah. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ini pertarungan kedaulatan. Indonesia harus tetap di jalurnya. Kita harus mendukung kebijakan yang membuat negara lebih mandiri. Jangan biarkan propaganda membuat kita ragu. Sejarah sudah membuktikan, setiap kali Indonesia ingin mandiri, pasti ada yang mencoba menggagalkannya. Tapi kali ini berbeda. Kita sudah lebih siap, kita tidak lagi naif, kita tidak akan tertipu lagi. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap diam atau kita akan bersatu melawan tekanan ini? Tulis pendapatmu, Indonesia tidak boleh kalah.